Tidak terasa waktu terus berjalan. Dan hampir 6 bulan, aku dan istriku berjualan. Warung kecilku semakin ramai. Dan penghasilanku semakin bertambah. Sehingga aku mampu membeli 3 petak sawah yang ditawarkan Pak Syamsul. Alhamdulillah. Kini kehidupanku tidak sesulit dulu. Semenjak aku memiliki uang jimat, serasa mudah untuk mendapatkan uang. Tidak perlu modal besar, cukup 1 juta sehari untuk belanja. Tapi bisa menghasilkan 4-5 juta dalam sehari semalam. Ingin rasanya aku merenovasi rumahku dan membangun toko, tapi sayang sampai saat ini uang jimatku belum berubah bentuk dan nilainya. Masih tetap uang jimat yang 5.000 itu. Jadi aku belum bisa memperbesar tempat usahaku. Karena begitulah yang dikatakan Abah Sang Paranormal hebat. Aku menemukan keganjilan yang aku rasa sangat di luar nalar. Inilah yang menjadi rahasia dari uang jimat itu. Jelas Asep dengan mimik wajah yang serius. Aku semakin penasaran dan meminta pada Asep agar melanjutkan ceritanya. Baiklah Ton, aku akan melanjutkannya, tegas Asep. Seperti biasa, orang-orang yang bermain kartu akan bubar ketika mendengar suara azan subuh dari masjid. Menjelang subuh, Darmo meminta 1 bungkus rokok. Aku segera mengambilkannya. Tapi sayang rokok yang diminta Darmo sudah habis. Aku pun segera menawarkan rokok yang lain. Karena pada waktu itu hanya tinggal 3 bungkus rokok lagi yang tersisa. Dengan merek yang sama. Ya sudahlah, tidak apa, rokok itu juga, kata Darmo terpaksa menerimanya. Aku 1 bungkus Kang Asep, pinta si Mamat. Siap, jawabku yang segera mengambil lagi sebungkus rokok buat si Mamat. Berarti tinggal 1 bungkus rokok lagi yang tersisa di dalam laci meja itu. Suara azan subuh pun mulai terdengar. Orang-orang segera mengakhiri dan pulang. Sepeninggal mereka, aku beres-beres mengumpulkan gelas bekas kopi dan mengumpulkannya dalam wadah baskom plastik. Sesudah terasa sedikit rapi, aku pun menuju meja dan membuka lacinya untuk mengambil uang hasil semalam. Dari uang 100 ribuan sampai uang 2 ribuan ada di dalam laci. Aku pun segera mengambil dan merapikan uang-uang tersebut dan nanti di dalam rumah baru aku menghitungnya. Nah, kini yang ada di dalam laci meja itu hanya ada 1 bungkus rokok saja. Istriku sudah bangun dan seperti biasa melakukan tugasnya membersihkan dan merapikan bekas semalam. 3,5 juta. Setelah ku hitung uang hasil semalam, dan uang ini selalu kupasrahkan semua pada istriku, untuk kembali dipakai belanja dan sisanya dia simpan. Dan tugas istrikulah yang mendata, serta mengecek barang apa saja yang harus dibelinya. Setelah semuanya rapi, istriku pun pamit untuk pergi belanja dengan menaiki motor matiknya. Entah dorongan dari mana, sebelum aku pergi ke sawah, aku sempat membuka laci meja tempat uang dan rokokku simpan. Betapa terperanjatnya aku saat melihat bungkusan rokok yang memenuhi dalamnya laci. Berkali-kali aku mengusap mataku. Ku takut salah melihat. Aneh bin ajaib. Rokok yang tinggal 1 bungkus lagi kini bertambah. Dengan hati yang tak karuan, aku menghitung bungkusan rokok tersebut. Ternyata 20 bungkus rokok dengan jenis yang berbeda. Tetapi mereknya sama dengan yang selalu dibeli istriku. Aku seperti orang linglung, memutar balikan bungkus rokok dan terus memperhatikan setiap bungkusnya. Ini rokok dari mana? Ini asli rokok kan? Tanya aku pada diri sendiri yang cemas. Aku ambil sebungkus rokok yang aku suka, buka dan mengambilnya sebatang, lalu menyulutnya. Rasa dari rokok yang aku isap itu sama dengan rasa rokok yang biasa aku isap. Aku menarik napas panjang. Tak percaya pada yang sedang aku saksikan ini. Sekali lagi aku mengingat subuh tadi sewaktu Darmo dan Mamat meminta rokok. Jelas sekali aku masih mengingatnya, bahwa rokok dalam laci hanya 3 bungkus lagi. Diambil Darmo dan Mamat, berarti sisanya cuma 1 bungkus. Hitungku dalam hati. Aku pun melirik pada barang-barang lain. Mungkin barang itu pun akan kembali bertambah sendirinya jika sudah berkurang. Aku tidak jadi berangkat ke sawah karena aku mau bertemu dulu istriku yang sedang belanja dan akan merahasiakan kejadian ini padanya, serta ingin tahu berapa bungkus rokok yang dibeli istriku. Selang beberapa saat istriku pun datang. Dia membawa 1 buah kantong kresek, meletakkannya di atas meja. Belum berangkat ke sawah Bang? Tanya istriku. Belum. Jawabku singkat dan membuka kantong kresek belanjaan istriku. Dan aku mengeluarkan barang yang dibeli istriku.
dan kudapati 5 bungkus rokok dengan merek yang berbeda-beda yang dibeli istriku. Setelah aku tahu jumlah rokok yang dibeli istriku, aku segera pamit untuk pergi ke sawah dan aku akan memikirkannya di saung sawah tentang kejadian ini. Sampailah aku di sawahku, yang hanya dipenuhi rumput dan sisa jerami saja, karena sudah hampir 1 bulan aku memanennya. Jika nanti turun hujan baru aku bisa menanam padi kembali. Karena sawahku, sawah tada hujan bukan sawah irigasi yang kapan saja bisa ditanami karena airnya tersedia. Aku duduk di tepas saung yang terbuat dari belahan pohon bambu. Mataku sudah lengket banget oleh rasa kantuk. Aku berbaring di tepas saung sambil memikirkan kejadian yang kualami tadi malam. Yang di luar nalarku, sudah jelas banget rokok itu cuman 1 bungkus lagi. Kenapa bisa bertambah? Aku bertanya-tanya lagi pada diri sendiri, ketika istriku mengecek barang. Berarti barang-barang itu sudah bertambah. Dan dia belanja hanya menambah kurangnya saja. Berarti begitu di setiap harinya. Pikirku mencoba menyimpulkan. Lalu aku mencoba memikirkan uang yang kudapat tadi malam. Dan mengingat-ingat berapa orang yang ada di warungku dan siapa saja yang jajan. Tadi malam hanya ada 9 orang yang ada di warungku. Aku mengingatnya dengan jelas, uang yang kudapat malam tadi sebesar 3 jutaan. 9 kali 300 ribu. Berarti 2.700.000. Mana mungkin mereka menghabiskan uang jajan sampai habis beratus-ratus ribu. Aku tahu siapa mereka dan hafal banget penghasilan mereka di setiap harinya. Lagi pula mereka cuma jajan mie rebus. Dan itu pun hanya beberapa orang saja. Kalau kopi mereka semua pesan. Begitupun dengan rokok tidak semua membelinya. Jika ada pembeli di luar orang yang kuhitung, itu hanya beberapa orang saja. Astagfirullah, berarti uang yang kudapat itu juga bertambah dengan sendirinya. Pikirku yang mulai was-was dengan usahaku ini. Hati kecilku mulai menolak semua yang kudapatkan dengan begitu mudah dan di luar akal sehat. Aku takut dengan akibat yang akan terjadi pada diriku, istriku dan anakku. Yang mungkin saja itu akan terjadi. Walaupun aku tidak melakukan perjanjian saat si Abah memberiku uang jimat dan sebungkus kemenyan itu. Kepalaku semakin berat, dan mataku pun semakin lengket. Sampai akhirnya aku pun tertidur di saung sawah yang dininabobokan oleh semilir angin yang meniup tubuhku, bersambung.